waktunya menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Jadi waktunya menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-21. Kita akan membaca dua bahagian. Ayat 25 sampai dengan 28, nanti dilanjutkan ayat 34 sampai 36. Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat 25 sampai dengan 28, baru dilanjutkan ayat 34 sampai dengan 36. Kalau saudara sudah mendapatkannya, saya akan membaca bagian yang pertama. Ayat 25 sampai 28. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ayat 28, apabila semua itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Saudara, ayat ini berbicara tentang tanda-tanda. Dalam LAE memberikan judul kedatangan Anak Manusia. Saya ambil bagian itu. Saya tidak baca tentang perumpamaan pohon aranya. Kemudian kita lanjutkan bagian yang kedua. Itu ayat yang ke-34 sampai dengan 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara, kebanyakan orang ketika kita berbicara Advent, di depan saya sudah katakan, kita hanya larut dalam masa lampau. Maka kesibukan Advent juga tidak jauh dari persiapan-persiapan Natal. Tidak jauh dari acara-acara perayaan. Perayaan apa itu? Perayaan dulu Yesus datang ke dunia ini. Hampir di semua gereja, di semua instansi. Ya, maka kadang kalau kita mau pergi ke panti asuhan, ke panti jumbo, kalau masa-masa Natal gini biasanya antri. Begitu banyak orang merayakan. Saudara, ketika kita atau saya mengajak saudara membaca ini, apa hubungannya? Ini kok masa sukacita malah diajak baca yang ngeri-ngeri. Ya kan? Ini kan masa sukacita. Kenapa diajak membaca yang mengerikan? Tetapi saudara, ini sebenarnya dimensi yang kedua. Bahwa ketika saya dan saudara merayakan Advent itu, saya dan saudara sedang diajak untuk mengingat bahwa Tuhan yang kehadirannya saya dan saudara rayakan ini, Tuhan yang akan datang kembali. Maka sebetulnya selalu di dalam lilin Advent yang pertama itu kan selalu hope, ya, harapan. Karena Yesus yang datang itu
Dia pasti datang kembali. Jadi saudara, ini satu kebenaran bahwa berbicara kedatangan Yesus kedua kali itu bukan hal yang mengerikan. Berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu bukan hal yang menakutkan. Semestinya saya dan saudara semua merindukan. Ya, Alkitab memberikan bayangan atau gambaran kepada kita itu antara hubungan kita dengan Kristus itu seperti sebagai mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Yesus mempelai laki-lakinya, saya dan saudara mempelai perempuan. Mempelai perempuan mana yang tidak ingin ketemu dengan mempelai laki-laki? Apakah ada? Mempelai yang gak rindu ketemu dengan mempelai laki-laki. Perempuan atau istri yang gak rindu dengan suaminya. Ada? Yang selingkuh lah mungkin. Dan masa mempelai gak merindukan laki-laki? Apa mempelai laki-lakinya? Normalnya adalah mempelai perempuan merindukan mempelai laki-laki. Normalnya adalah saya dan saudara yang sebagai mempelai perempuan harusnya merindukan Kristus sama mempelai laki-laki. Itu makanya lilin Advent yang pertama itu harapan. Bahwa ketika Yesus datang pertama sekali dan kita rayakan, hari ini kita punya harapan bahwa Yesus pasti datang yang kedua kali. Dia pasti datang. Saudara, makanya ketika kita berbicara hari ini, saya mengajak kita merenungkan. Karena kedatangan yang kedua kali ini sama dengan kedatangan yang kedua kali. Yang pertama, sorry. Kedatangan yang kedua kali nanti sama dengan kedatangan yang pertama. Tidak diduga. Tidak dipahami oleh orang. Tidak banyak diketahui oleh orang. Saudara, melalui nas ini saya ingin mengajak kita. Ya, saya konsisten ya, selama pandemi saya selalu renungkan dua bagian saja. Saya ada diskon 1, biasanya kalau normal itu 3 soalnya. Jadi selama pandemi saya diskon 1, ya, selalu 2, ya 2 saja. Yang pertama, saudara, saya ingin mengajak kita merenungkan satu bagian yang pertama kita membaca tadi. Apa yang harusnya kita, saya dan saudara persiapkan ketika masa Advent ini. Hari ini saya sengaja memakai judul tema waktunya, tanda tanya, menyambut kedatangan Yesus. Karena ketika kita berbicara waktunya, orang seringkali bertanya kapan? Sepertinya enggak sekarang, sepertinya masih jauh, sepertinya bukan zaman kita. Maka justru saya membuat satu tanda tanya, kapan? Waktunya itu kapan? Dan hari ini kita melihat apa yang Tuhan Yesus sendiri ingatkan kepada murid-muridnya, kapan dia datang. Saudara, seluruh Alkitab memuat satu hal yang sama. Kapan dalam pengertian kapannya itu kita nggak ngerti. Tapi kepastian daripada kedatangan itu dijamin pasti datang. Nah, Alkitab sendiri mencatat Yesus memberikan clue-nya, tanda-tanda. Maka hari ini yang bagian pertama adalah kita memperhatikan tanda-tanda zaman. Saudara, segala sesuatu itu pasti ada tandanya. Mau tanda yang mana? Pada waktu kita masuk pandemi itu dikasih tahu ya tanda-tanda yang orang kena corona apa? Ya, tandanya pilek katanya. Jadi semua orang pilek takut. Ada hidung mampet sedikit takut. Kemudian tandanya apa? Oh, nggak bisa cium. Oh, nggak bisa cium, nggak bisa rasa. Itu tanda-tanda. Jadi nggak tiba-tiba. Jadi sakit pun ada tanda-tandanya. Kena DM apa ya tanda-tandanya? Ada. Darah tinggi apa ya tanda-tandanya? Marah umpamanya. Nah, jadi kalau marah-marah darah tinggi. Nggak tahu, darah tinggi terus marah-marah atau marah-marah darah tinggi ya? Ya, Bapak Ibu yang tahu itu. Atau apa?
Nah itu yang negatif ada tandanya kan. Yang positif pun juga ada tandanya. Alkitab mencatat itu salah satu katanya gini. Hal yang aneh di dunia ini salah satunya adalah apa? Orang yang sedang jatuh cinta. Loh, orang jatuh cinta itu ada tandanya. Apa yang tidak ada tandanya di dunia ini? Ada tandanya Bapak Ibu. Persoalannya saya dan saudara peka atau tidak dengan tanda itu. Tanda yang biasa ini saya sedang bicara tanda biasa. Ya. Ada orang saudaraku, orang kampung. Ya, kampung ini konotasinya positif ya saudara. Bukan negatif yang saya maksud ini. Orang daerah. Tanpa melakukan tes, tanpa melakukan USG, tapi dia tahu, itu kok pengantinnya itu kayaknya sudah hamil, padahal belum nikah. Tahu. Padahal nggak dipakai periksa. Orang kota malah nggak tahu. Nggak tahu atau nggak peduli. Lo tahu ada tandanya kan? Jadi gejala alam atau peristiwa di sekitar kita itu memperlihatkan bahwa ada tanda. Kemarin ya gunung apa meletus. Ya, pasti nggak tiba-tiba meletus. Pasti ada tandanya. Ya. Pasti ada tandanya. Binatang-binatang itu pun tahu kalau mau meletus dia. Udah kabur duluan pasti itu. Pasti ada tanda-tandanya. Nah sekarang yang kita berbicara bukan sekedar masalah yang sederhana itu. Bukan masalah gejala alam itu. Bukan masalah saya dan saudara sakit, hamil, atau jatuh cinta. Tapi ini menyangkut kedatangan Tuhan kedua kali. Dan Tuhan dengan jelas menyampaikan tanda-tandanya. Kalau saudara-saudara membaca tadi di dalam Injil Lukas 21 ayat 25 sampai dengan 28 diceritakan tanda-tandanya. Sudah bisa membacanya kembali. Jadi saudara ini satu gambaran bahwa secara pasti nggak ngerti kapan. Ya kan? Rahasia. Tapi Tuhan memberikan tanda-tandanya. Nah saudara boleh membacanya. Boleh cek. Dikatakan dengan jelas di sana katakan apa? Tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Di bumi bangsa-bangsa akan takut. Bingung. Menghadapi deru gelombang laut. Ya. Orang akan mati ketakutan. Apalagi? Sudah bagian yang lain juga sebenarnya ada. Dan yang menarik ini tanda-tanda ini juga dimuat oleh ketiga Injil. Matius, Markus memuat. Itu artinya sangat penting. Saudara, pertanyaan kita sekarang adalah apakah tanda-tanda itu sekarang sedang atau telah terjadi? Apakah tanda-tanda itu sekarang ini sudah atau sedang terjadi? Saudara mau ambil contoh apa? Berbicara contoh apa? Gejala alam apa? Orang yang takut oleh deru laut? Saya kira ini bukan satu persoalan yang baru. Beberapa tahun yang lalu mengerikan dan itu bukan terjadi sekali. Ya, ribuan orang meninggal. Bukan ribuan ya ratusan ribu kalau tidak salah waktu itu ya. Meninggal kena tsunami. Itu yang kita tahu. Lalu yang tidak kita tahu? Bencana alam yang lainnya. Saudara, termasuk yang sekarang ini sedang terjadi. Ada banyak orang memberikan kesaksian cerita bahwa ada banyak orang itu yang sakit masa-masa corona ini bukan karena corona awalnya. Karena stres, ketakutan. Karena stres, ketakutan masuk rumah sakit. Rumah sakit ada corona, kena atau lainlah sebagainya. Ada banyak orang yang ketakutan. Takut mati. Saudara. Nah saudara, apakah saudara melihat ini sebagai satu hal yang biasa? Apakah saudara melihat bencana alam sebagai hal yang biasa?
Sementara Tuhan Yesus sendiri mengatakan itu tanda-tandanya. Saudara-saudara yang setia membaca, mengikuti jadwal Gemas pasti melihatnya ya. Karena ini bisa dibandingkan dengan ayat yang lain. Tesalonika banyak juga berbicara itu. Saudara, Tuhan kasih tanda-tandanya. Kalau saudara membaca di dalam 2 Korintus juga jelas. Orang melakukan ibadah tapi pada hakikatnya mengingkari kekuatannya. Orang tidak lagi bisa mengasihi. Orang sekarang garang, kalau saudara membaca dalam 2 Timotius. Dan semua itu kalau menurut saya minimal, saya nggak tahu saudara melihatnya, ada di sekeliling saya dan saudara. Tanda. Nah, kalau saudara mengerti itu ada di sekelilingmu, itu ada di sekitarmu, apa artinya? Apakah saudara masih nyaman-nyaman saja? Jadi ada beberapa, kita ada yang alumni ya, alumni COVID kan. Waktu saudara nggak bisa cium, apakah saudara tenang-tenang aja? Nggak apa-apa kok, ini nggak apa-apa. Terus nggak bisa rasa, oh nggak apa-apa juga kok. Apa gitu? Saudara, saya baru pilek aja, awal-awal itu ya, pilek. Aduh, saya udah panik, panik dalam pengertian gini. Karena doa saya, Tuhan jangan sampai saya kena. Semua doanya, semua sih sama sih ya. Tapi poin saya gini, kalau saya kena, siapa yang ngurusi gitu? Yang saya pikir itu. Sekalipun kadang berapa kali kan saya juga kunjungan orang yang ini kan. Tapi pernah saya pilek ya, aduh bagaimana ya, baru pilek. Padahal tanda-tandanya banyak. Pilek, gak bisa cium, gak bisa rasa. Ya, saudara, makanya saya suka ledek kan. Orang-orang yang bau sangat penting masa corona ini. Karena itu menjadi pengetes. Apakah bisa cium atau tidak ya kan. Jadi berbahagialah kita ya, yang selama ini dihindari orang, waktu kena corona dicari-cari. Oh kayaknya kamu, wah untunglah menyelamatkan ya. Nah saudara, apa yang kita lakukan ketika itu ada? Nah inilah sebenarnya kalau kita berbicara apabila, Alkitab mengatakan apa? Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu. Apabila itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu. Saudara, tadi malam di pertemuan terakhir P2MI dan PWMI, kami berdua membawakan renungan dari 1 Samuel tentang Ebenezer. Ketika Samuel memimpin orang Israel yang sudah sekian tahun mengalami krisis. Dalam konteks bangsa Israel, mereka selalu kalah dalam perang dan mereka mengalami kehidupan yang sulit. Satu hal yang diingatkan di sana dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 4 itu adalah ternyata saudaraku selama ini, kalau kita membaca pasal ini sebelumnya juga, tabut atau simbol kehadiran Allah itu tidak ada di tengah-tengah mereka selama kurang lebih 20 tahun. Yang saya ketika membaca, mempersiapkan itu, saya merenungkan, kadang memang situasi krisis sering menggoda fokus kita. Kita sibuk dengan krisis kesulitan yang ada. Kita lupa satu hal yang sangat mendasar penting, yaitu kehadiran Allah di tengah-tengah hidup kita. Apakah di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah komunitas kita. Maka saudara, ketika kita berbicara tanda-tanda itu ada, Alkitab justru tekankan, fokuslah pada sumbernya. Justru jangan engkau panik, tapi angkatlah, bangkitlah, angkatlah mukamu. Bangunlah relasimu dengan Allah yang telah menyelamatkanmu itu. Saudara, yang pertama itu kita bicara tanda. Yang kedua ini yang akan saya jelaskan berkaitan dengan apa yang kita lakukan. Ayat yang ke-30 ya.
34 sampai dengan 36. Berjaga dan berdoa. Nah, saudara nggak tahu apa Bapak Ibu menafsirkan tentang berjaga. Karena Alkitab ini kalau tafsirannya salah jadi salah. Saya punya pengalaman yang sederhana dulu waktu saya dapat kesempatan pelayanan di daerah SP4 Teluk Panji. Ya, Teluk Panji di daerah apa sana? Asam Jawa sana lah ya, Teluk Panji SP4 itu. Jadi pada waktu di ruang konsistori ya, di konsistori itu ada apa? Petugas liturgi. Petugas liturgi itu sambil membawa buku nyanyian, ya kan gini, apa buku besar itu kalau di kampung ada buku besar itu ya, sambil pegang pulpen. Saya susah membayangkannya ya, karena pulpen di sini, terus di sini ada apa namanya itu, ada rokok di apa namanya itu di tangan satu lagi. Saya susah ya, saya aja susah membayangkannya. Tapi dia bisa loh, nulis ini, ya kan? Iya, saya bilang karena di sini ada rokoknya lagi, di sini ada. Makanya saya bilang kalau cuma di sini aja mungkin saya komentarnya ya senyum-senyum aja. Saya bilang Amang ini banyak kali. Apa banyak katanya. Ini saya bilang, saya tunjukkan nih. Di belakang ada lagi. Apa jawabnya? Kan firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah. Iya kan? Maksudnya berjaga kalau ini habis ini habis ini. Iya kan? Nah, berjaga-jaga apa yang ada pengertiannya? Ada juga anak muda berjaga-jaga. Loh, kenapa pacarmu begitu banyak? Ya kan jaga-jaga Pak. Putus satu masih ada satu. Putus satu masih ada satu. Nah, bukan gitu ya. Apa pengertian berjaga-jaga? Nah, hari ini justru saya ingin mengajak saudara melihat hal yang sederhana dan praktis dari pengertian berjaga-jaga dan berdoa. Yang pertama saudara, ketika kita berbicara tentang berjaga-jaga, di dalam ayat yang kita membaca tadi, kita diingatkan tentang satu prinsip saudaraku, dikatakan apa di sana? Saudaraku, jangan melarikan diri ke dalam kebahagiaan palsu. Seperti apa dalam Alkitab katakan? Pesta pora dan kemabukan. Pesta pora dan kemabukan. Ya, tanpa sengaja saya melihat sebuah lawakan. Ya, lawakan ini ya. Jadi seorang, ini nggak ada nyinggung siapa-siapa ya. Jadi jangan baper ya. Suatu ketika seorang ibu menegur suaminya. Ya. Pak, janganlah mabuk-mabukan. Kata suaminya. Ma, kenapa mama tiap hari ke salon? Jadi jangan tersinggung ya ke salon hari ini ya. Nggak ada maksud menyinggung, ya kan? Kenapa mama ke salon? Loh, saya ke salon kan supaya biar kelihatan cantik, kata istrinya. Kata suaminya balik, ya saya mabuk-mabukan supaya mama kelihatan cantik. Bisa nangkap ya? Karena mabuk tuh lihatnya palsu. Saya sudah tidak katakan di salon palsu, bukan. Tapi Alkitab mengidentifikasikan bahwa berjaga-jaga itu artinya jangan larut kepada kepalsuan. Apa yang dimaksud kepalsuan dalam teks ini sebenarnya luas pengertiannya. Tetapi secara prinsip adalah hal-hal yang menyangkut janji-janji yang diberikan oleh dunia ini. Kalau saya boleh tarik kontekstualisasi secara umum, menyangkut tentang apa-apa yang termasuk dalam budaya konsumerisme dan hedonisme. Dunia ini menawarkan begitu banyak hal menyangkut sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera atau apa saja yang sifatnya palsu. Saudara, maka saking dunia ini menggoda kita, kita larut di dalamnya. Kita larut di dalamnya dan kita lupa bahwa sekarang ini, hari ini saya dan saudara di sini ini sedang persiapan
Persiapan untuk apa? Untuk menyambut Yesus datang kedua kali. Persiapan untuk apa? Untuk ketika Tuhan Yesus memanggil saya dan saudara. Dunia seringkali menjebak kita seakan kita hidup selama-lamanya di sini. Jadi saudara, jangan mau dikibuli sesuatu yang palsu. Di sekitar kita sekarang semua mengajarkan hal yang palsu. Yang sering Zoom tahu itu ada alis palsu, lipstick palsu. Jadi jangan komunikasi terus Zoom terus percaya itu aslinya kayak gitu. Kalau pas rusak sinyalnya semua berlepasan ya karena palsu. Saudara, kita ditanyakan hal yang palsu. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan jangan larut dalam pesta pora. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat itu penuh oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi. Jadi Bapak Ibu, bentuk sederhana berjaga-jaga itu. Ya. Bahwa kita jangan larut dalam apa yang dunia ini tawarkan, kepalsuan itu. Saudara, mungkin generasi Y ya, generasi Y ya, Y kemudian yang sekarang milenial, ya Y ya milenial sama ya X juga pastilah ya. Banyak yang tertipu oleh dunia ini. Ukuran orang sekarang itu masalah ya menyangkut materialisme bukan? Ya. Kalau dulu zamannya Einstein kan slogannya kan saya berkali-kali juga sebut ini ya. Slogannya apa? High thinking, simple living. Sekarang apa itu? Terbalik ya. Pengetahuan kayaknya gitu, gak penting-penting amat. Yang penting bagaimana high living gini. Kehidupan yang serba gitu. Saudara-saudara, ini yang pertama. Berjaga-jaga itu artinya saya dan saudara jangan terjebak. Saya sengaja pilih gambar ini tentang tikus. Karena saya membayangkan bahwa dunia ini sedang memasang perangkap. Ya, di rumah banyak tikus. Kalau kita mau perangkap tikus, kita kasih apa? Enggak mungkin tikus kalian kasih saksang. Enggak tertarik. Tikus tuh senangnya ikan. Maka kita akan cari umpan yang disukai tikus. Sama bapak-bapak yang suka mancing. Kalau bapak-bapak mancing, pasti cari umpan yang disukai ikan. Tergantung bapak ibu mau mancing apa. Mau mancing gabus, mau mancing ikan apa? Pasti. Ya. Kalau pemuda-pemuda mau mancing juga sama. Mancing ikan. Kalau mancing cewek lain lagi. Ya. Yang saya sedang katakan itu adalah umpan. Jadi dunia ini karena mau memancing kita, dia tahu umpan yang saya dan saudara senangi. Dan itu dikasih untuk Anda ambil dan Anda tergencet di dalamnya. Saudara, begitu rupa dunia ini ingin memperangkap Anda dan saya. Maka Tuhan Yesus ingatkan kepada kita apa? Berjaga-jagalah. Yang kedua apa itu pengertian berjaga-jaga? Nah, saudara, kalau sudah memperhatikan di sini ayat yang berikutnya itu dikatakan begini, ya, jagalah supaya dirimu, hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan, ya, dikatakan itu tiba-tiba jatuh ke atas dirimu sebagai suatu jerat. Ya, ayat yang ke-36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan dan luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia.
Saudara, berjaga-jaga, pengertian yang kedua saya mau sampaikan dari ayat ini adalah bagaimana saya dan saudara jangan terlalu sibuk untuk apa itu? Urusan, untuk masalah, untuk hal-hal yang hanya menyangkut hidupmu di dunia ini. Saya sering katakan kepada kita, karena ada banyak orang itu alasannya sibuk. Enggak pernah si bapak, si ibu. Alasannya. Ya. Kenapa enggak ini? Aduh Pak, sibuk. Ayo kita terlibat pelayanan. Aduh Pak, enggak bisa sibuk. Ayo pokoknya sibuk aja. Sekali-kali kayak si bapak, ya sibuk. Ya kan? Saya katakan saudaraku, sebetulnya enggak ada itu sibuk. Enggak ada. Yang ada adalah berbicara mana prioritasmu. Tiba-tiba kita sakit emang tetap kerja. Cuti juga kan? Saya suka membayangkan gini saudara, kadang dalam situasi itu. Tuhan kok tiba-tiba mati juga nggak ada ngaruh ini semua. Karena kita punya masing-masing kesibukan kan. Tapi Tuhan ingatkan kita berjaga-jaga itu artinya jangan kita larut ke dalam kesibukan kita. Sehingga kita mengabaikan apa yang penting, yang paling penting, yang esensi dalam hidup kita. Apa itu? Tadi seperti gambaran orang Israel tadi. Tabutnya ditinggal 20 tahun. Tidak ada hubungan yang baik dengan Allah. Maka saudara, ketika kita berbicara tentang kesibukan kita, berjaga-jaga itu sedang mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus bisa datang kapanpun juga. Baik secara pribadi memanggil saya dan saudara, maupun datang dalam kemuliaannya menjemput kita bersama. Gak ngerti kapan. Sekali lagi saudara, momen ini momen Advent yang saya dan saudara memang pas untuk mengingatnya. Jadi sesibuk apapun Anda, saudara bisa melihat gambar kecil ini ya. Saya sengaja tempel di sini. Ini orang yang sibuk ngejar duit. Saudara, kalau saya ingat ini, saya dulu pakai ini waktu saya membajak di ladang. Jadi saya pembajak ya, tapi bukan pesawat. Bajak di ladang supaya sapi itu jalannya lurus dan supaya sapi itu nggak nengok kanan nengok kiri, di depan tuh dikasih makanan yang tidak pernah sampai dia mau makan. Apa yang dia lakukan? Dia akan lihat makanan itu sambil berjalan, semangat kali jalannya. Ya, tanpa terasa makanan nggak habis-habis, ladang yang harus dibajak selesai. Maka ketika saya lihat gambar ini, oh ternyata saya sudah menggunakannya untuk menjebak sapi ya. Dunia ini menjebak kita dengan ini. Kejarlah saudaraku. Saudara gak akan pernah dapat. Kejarlah, gak pernah dapat. Tapi yang jelas saudara, ini pasti di depan ini. Pasti. Tapi ini di sini terus, kalau saudara lari kencang ya di sini terus. Tapi ini akan semakin Anda dekati. Dan saya dekati tentunya. Berjaga-jaga artinya dalam poin yang kedua ini, jangan lupa untuk saya dan saudara benar-benar mengingat bahwa Tuhan Yesus datang kapan saja. Yang terakhir saudara, ayat yang ke-36 tadi dikatakan ya, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Berdoa dalam poin ini saya lebih menekankan bukan Anda meminta. Berdoa poin ini saya sedang tidak menekankan supaya sudah mengalami mujizat, bukan. Tapi kalau saudara ingat beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang doa. Salah satu arti doa yang sering kita abaikan adalah membangun relasi dengan Tuhan. Saudara, terus bangun relasimu dengan Tuhan di tengah-tengah kesibukan apapun.
Bangun relasimu dengan Tuhan di tengah-tengah Anda mengalami kesulitan apapun. Di tengah-tengah orang panik, Tuhan datang kapan ya? Di tengah-tengah orang panik ada yang begitu langsung semua putus asa. Anda bangun hubungan dengan Tuhan. Karena itu yang membuat saya dan saudara tahu. Saudara, beberapa hal saya sering menghadapi beberapa yang kadang-kadang saya tidak mengerti. Saya suka tanya begini, saya bilang kepada Tuhan gini, Tuhan maunya apa ya? Apa sih yang saya harus kerjakan? Saya tidak duduk dan menangis, saya biasa Tuhan maunya apa ya? Saudara, saya ingin sedang mengatakan bagaimana kita terus membangun sesederhana apapun mungkin persoalanmu atau sesulit apapun. Karena sepanjang waktu saya dan saudara menanti kedatangannya ini, saya dan saudara tidak mengerti dengan pasti apa yang akan terjadi di depan Anda. Kesulitan bisa membuat kita jauh dari Tuhan, tapi sebaliknya, keberhasilan, kesuksesan juga tidak sedikit yang membuat orang jauh dari Tuhan. Maka relasi dengan Tuhan itu sangat penting. Saya tidak tahu ya, kepercayaan atau iman sekarang ini yang tumbuh di kalangan pemuda itu ada istilah apa? Agama dompet, ya, agama dompet. Pengertiannya gini, agama itu seperti dompet. Dompet itu biasanya ditaruh di saku belakang. Kapan kita cari dompet? Ketika butuh. Kalau nggak butuh taruh belakang. Makanya ada banyak orang kecopetan nggak ngerti. Tahu-tahu ketika dia mau bayar, kecopetan. Banyak orang memiliki iman seperti itu. Tuhan itu ditaruh di saku belakang. Kalau butuh baru dicari. Kalau nggak butuh atau merasa nggak butuh, nggak pernah dicari. Tahu-taunya dia punya Tuhan kapan? Oh iya, waktu kesulitan baru cari Tuhan. Gak tahu Tuhan pun lupa mungkin ya. Maksud saya kepercayaan sekarang ini yang tumbuh. Nah makanya Tuhan ingatkan apa? Berjaga-jaga, berdoalah, bangun relasi setiap saat. Dan ini bukan klise, saudaraku. Doa itu bukan klise. Ya udah tahu Pak Sumardi. Tapi apakah kita memiliki hubungan yang demikian? Berjaga-jaga ketika dalam keadaan apapun. Hari ini kita bukan hanya memasuki Advent yang kedua. Ada 3 anak kita yang akan memperbaharui iman yang telah dulu mereka perbuat melalui orang tua mereka dalam baptisan kecil. Satu sukacita, kita boleh bersama-sama menyaksikan mereka. Tapi mereka juga akan menghadapi tantangan seperti saudara-saudara. Kebiasaan orang muda itu melihat orang tua. Bagaimana orang tua adalah pengertian orang yang lebih duluan. Saudara, maka saya dan saudara yang lebih duluan dari mereka, tunjukkan dalam hidup kita, dalam menanti kedatangan Tuhan ini, berjaga-jaga, berdoa. Berjaga-jaga dulu apa? Tidak masuk perangkap dunia ini. Dan yang kedua tadi apa? Jangan larut dengan kesibukan dunia ini. Terus membangun hubungan dengan Tuhan. Ya. Ketika kita berbicara tentang kehidupan, menanti, itu pekerjaan yang memang tidak enak. Ya. Kalau sekarang sih mungkin menunggu nggak begitu lama ya dalam apa-apa. Kalau menanti yang lama itu nggak enak sekali. Ya. Saya pernah punya beberapa kali pengalaman tuh nunggu bus. Ya dulu kalau istri saya dari Medan tuh nunggu bus. Janjinya jam berapa di Rawamangun ini, saya tunggu dari pagi sampai malam, sampai pagi belum nyampe. Nggak ngerti kan, dulu nggak ada telepon.
Gak enak. Apalagi kalau gak ngelakuin apa-apa. Membosankan. Nah biasanya kalau saya nunggu, ya ke tempat saya kalau kemana-mana bawa tas. Saya pasti isi buku tas itu. Kalau nunggu baca, ya lama nunggu ya lama baca. Yang saya mau artikan, selama menunggu kedatangan Tuhan, tunggulah dengan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga ketika Tuhan datang, Tuhan sedang mendapati saya dan saudara melakukan bagian kita. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita bersama-sama. Kita mau tundukkan kepala kita agar dalam masa Advent kita, Advent yang kita rayakan hari ini, kita menyadari ini waktunya. Sekaranglah waktunya. Kalau ada di antaramu hari ini yang kau masih merasa engkau terperangkap oleh dunia ini, biarlah firman Tuhan ini menegurmu untuk engkau tidak larut di dalamnya. Kalau engkau juga selama ini tergoda dengan kenikmatan atau hal-hal yang disajikan oleh dunia ini, sehingga engkau menganggap enteng, remeh urusan dengan Tuhan dan hubunganmu dengan Tuhan, biarkan firman Tuhan ini mengingatkanmu. Oh, kalau engkau selama ini merasa bahwa harga dirimu, engkau merasa hebat karena saya punya sesuatu, punya jabatan, punya apa, biarkan firman Tuhan ini mengingatkan. Jangan kau terperangkap di dalamnya. Kita sedang menunggu kedatangan Tuhan, siapapun kita. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Tuhan, dalam penantian ini, peganglah tangan kami ya Tuhan, supaya kami tidak terlena dan terperangkap oleh dunia ini. Sehingga kami tidak, ketika Engkau datang dengan tiba-tiba, itu jadi seperti perangkap bagi kami dan jerat bagi kami. Biarkan kami senantiasa hidup seperti yang Tuhan inginkan. Kami berjaga-jaga. Kami tidak larut dengan dunia ini, dengan kepalsuan yang dijanjikannya. Kami juga tidak terlalu menyibukkan diri untuk hanya urusan-urusan dunia ini saja. Biarkan kami terus membangun hubungan dengan Engkau secara pribadi. Biarkan kami menjadi orang yang tidak cuek dengan tanda-tanda zaman yang terjadi di sekeliling kami. Tapi biarkan kami menjadi anak-anak-Mu, murid-murid-Mu yang peka. Tanda-tanda yang Tuhan katakan itu satu persatu sedang digenapi. Tolong kami Bapa.